Sobat Mako, kali ini saya PJ dari Kim Geraba Penanggungan. Kali ini saya udah ada di Jalan Kintamani yang ada di Kelurahan Penanggungan, Kota Malang. Tahu nggak sebelah aku ini apa? Pasti kalian belum tahu kan? Ini adalah salah satu produk UMKM yang ada di Kelurahan Penanggungan, yaitu batu tempel. Kalian pasti belum tahu bagaimana cara membuatnya, jadi langsung aja ikutin aku. Yuk! Assalamualaikum Pak Rofi'i. Waalaikumsalam Mbak. Lagi apa nih Bapak? Ini Mbak lagi belain batu untuk bikin pot batu ini, batu tempel. Oh, mau bikin pot dari batu tempel. Iya. Bapak, bagaimana proses pembuatan dari batu tempel ini? Ya. Gini Mbak, kalau batu tempel ini kan ada bahan yang dibelah jadi dua. Terus caranya untuk membelah seperti ini Mbak. Lebih dari dua berarti nggak bisa dipakai. Caranya seperti ini. Nah, ini kan ini jadi dua gitu. Berarti semuanya ini harus jadi dua semuanya? Iya betul Mbak. Contoh seperti seandainya ini ya lebih dari dua. Loh ini kan nggak bisa dipakai. Oh, kalau lebih dari dua nggak bisa dipakai? Bisa berarti dipakai. mesti jadi dua? Iya betul Mbak. Kenapa Pak kok mesti jadi dua? Kan kalau jadi tiga gitu kan lebih cepet gitu. Nggak gini Mbak, maksudnya kan yang diambil itu kan permukaannya itu kan harus sama. Contoh seandainya ini ada yang jadi tiga, nah dipasang ini kan kurang bagus Mbak, karena ini kan apa nggak nanti nggak sama hasilnya gitu. Berarti itu masalah dari nanti bentuknya. Bentuknya ya, bentuknya permukaannya pot itu. Bapak, ini batu-batu ini Bapak dapatnya dari mana? Dari sungai atau dari mana? Kalau batunya Mbak ya, kan mengingat cari batu yang bulat itu kan sulit. Ya, yang jelas kita itu harus beli. Tapi belinya, cara belinya itu per saknya itu 70.000. Itu beli di daerah Malang atau Ya di daerah mana di atas itu Mbak, di orang-orang jual batu itu. Berarti bukan dari sungai ya? Bukan, kita kalau dari sungai itu kan penambangnya. Kita cuma beli aja yang sudah jadi batu bulat ini. Boleh nggak Pak kalau saya nyoba gitu, mecahin? Kalau mau nyoba silakan, tapi hati-hati Mbak ya. Gini, nggak bisa. Ya dipegang Mbak, dipegang saja. Nanti Tapi Mbak takut malah ya. kena nanti. Iya. Ini caranya Coba seperti aja ini. deh. Nah, caranya harus ada teori nih, Mbak. Nah, ini kan jadi dua. Oh, Yang gitu. sudah dipakai seperti ini Mbak. Contohnya. Terus ini kan nggak rata gitu kan? Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Loh, justru yang nggak rata ini ada nilainya tersendiri Mbak. Kalau nanti seandainya kita pakai circle kan kesannya seperti tackle itu kalau pakai circle Iya. kan halus gitu, bukan alami lagi nanti kesannya. Oh, berarti yang bagus itu tambah yang Iya, kayak yang gini. nggak beraturan kayak Oh, ini gitu. seperti ini kan nggak rata ya Mbak. Sobat Mako, ternyata mencahin batu sangat sulit, tidak sesuai sama yang kita bayangkan. Perlu keahlian khusus. Bapak, habis mecahin batu, selanjutnya kita ngapain? Gini Mbak, kita bikin apa untuk bahannya pot itu kita siapkan. Yang jelas itu pasir sama semen dan langsung sampai rata. Terus kita tempelkan batunya. Berarti sekarang langsung aja kita bikin Luluh ya. luluhnya Iya. dulu ya. Nah, gini Mbak, kita nyampur luluh dulu ya, biar Mbak tahu caranya seperti ini. Ini kan ada pasir, terus kasih semen. Awas permisi Mbak ya, nanti itu ya. Nggak apa-apa Bapak. Nah, Ini ada hitungannya nggak? Kayak semennya berapa gitu Bapak?
Ada mungkin ini melebihi dari ukuran ngecor itu Pak, paling enggak 21. Kalau pasirnya 2, semuanya 1. Maksudnya gitu. 1 ember sama 2 ember. Nah gini Pak caranya, ini diaduk sampai rata. Nanti kalau kelihatan kurang semen dikasih lagi sih Mbak ya, udah nggak apa-apa. Dan ini mesti merata semuanya ya? Iya harus rata, kalau nggak rata nanti nganu Mbak, apa kurang kuat. Tuh. Ini masih nambah semen. Ini juga, masih kurang? ini kurang semen Mbak. Oh gitu. Ini masih debu. Ya, sudah cukup kalau ini. Bapak, usaha batu tempel ini udah mulai tahun berapa? Itu mulai tahun 2005 Mbak. Mulai tahun 2005 Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti udah lama banget ya? Ya lumayan lama Mbak. Dulu emang langsung usaha batu tempel ini atau sebelumnya ada usaha lain? Gitu? Gini, awalnya kan saya jual apa material, bahan bangunan. Iya. Terus batu-batu kan juga jualan. Terus akhirnya saya kan punya pemikiran gini Mbak. Ini bagaimana caranya batu ini saya kemas, saya jadikan pot. Nah, akhirnya saya nyoba bikin pot. Awalnya itu eksperimen Mbak. Oh, Itu eksperimen. iya awalnya seperti itu. Itu aja mungkin bisa berbentuk pot kira-kira 2 tahun itu baru jadi pot. Akhirnya sampai sekarang ini gitu. Oh berarti prosesnya itu nggak langsung gitu ya? Berarti ada kayak gagalnya juga gitu? Iya pernah, sering Mbak, sering gagal pernah. Awal-awalnya itu ya mungkin yang gagalnya itu sekitar 80% awal bikin itu. Awal-awal? Iya, kan karena ilmu itu kan nggak ada Mbak. Cuma awalnya kan nyoba-nyoba. Terus ini kan udah lama juga kan bikin batu tempel ini. Itu bapaknya udah dijual di mana aja gitu? Kalau dulu Mbak ya, kalau dulu itu ya mungkin cuma luar kota, pernah 1 kali ke Papua, ke Timika. Itu yang paling jauh? Paling jauh ke Timika. Mbak gini kan adonannya kan sudah selesai. Iya. Kita sekarang proses pembuatan pot. Jadi pembuatan pot itu awalnya harus sebelum kita memasang batu sama luluh ini tadi, kita harus pakai uli ini. Diolesin dulu Oh gitu? ya biar nggak lengket nanti ngelepasnya gitu. Siap. Nah gini caranya seperti ini Pak ya. Contoh ini harus dikasih uli. Nah, kasih uli. Itu harus rata gitu Bapak? Ya, cuma bawahnya aja sama segini, sebatas ini. Karena ini kan batnya kan kena lulu gitu. Cuma gini aja. Nah, terus sudah selesai kasih lulu. Adonannya gini. Nah, segini cukup, kita tinggal pemasangan aja, gini caranya satu-satu gini Mbak. Gitu, boleh nggak Pak aku nyoba? Nyoba silakan, nggak apa-apa, nggak apa. Ini batunya terserah gitu? Terserah pokoknya ya nggak dibelah Mbak ya. Oke. Nah gini. Gini. Harus rapat gini aja gini. Gini. Oh gini. Yang lebar ditempelkan sini. Nah seperti ini Mbak. Nggak apa-apa wes. Gini. Ya. Ini tapi kurang Bapak. Nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Gini. Terus atasnya kita harus Mbak. Oh berarti sampai atas? Iya sampai nutup semua sampai dari atas. Gini. Iya. Ini harus cari yang kecil. Pokoknya jangan terlalu renggang, harus rapat seperti ini. Nggak apa-apa sudah. Ini sampai nutup gini? Iya sampai nutup Mbak. Meski ini dikasih dulu lagi. Biar nggak jatuh Mbak.
Nah, kayak ini Mbak. Bapak, kalau kayak gini itu biasanya perluin waktu berapa lama sampai jadi? Kalau sampai jadi kira-kira ini 1 jam selesai Mbak. Sampai jadi? Iya, tapi kalau masalah pengeringan paling tidak itu 1 hari. Berarti kalau ini sampai selesai segini itu perlu 1 jam, Iya, kira-kira waktu 1 jam. Tapi kalau sampai pengeringan kira-kira seharian baru selesai. Baru bisa diambil. Maksudnya Pak, sudah siap untuk dijual bisa. Kalau sampai 1 hari. Kalau pengeringan aja, kalau bikinnya cuma mungkin 1 jam sudah selesai Mbak, cukup itu. 1 jam. Iya, membutuhkan waktu 1 jam. Dan kira-kira biasanya per hari itu Bapak bikin berapa? Kalau kita maksimal ukuran segini 3-4 pot bisa Mbak. Ini ukuran paling kecil apa yang Ini kisaran terkecil ini Mbak. Oh, ini kisaran terkecil ya. Biasanya kalau yang paling besar itu berapa ukurannya? Ukurannya diameter 1 meter. Oh, diameter 1 meter. Iya. Oke, kalau yang paling kecil berapa? Ini 30 mungkin Mbak. 30 ya. meter. Iya, 30 cm. 30 cm. Mbak, kalau menunggu ini kan terlalu lama. Iya. Jadi saya ada yang setengah jadi. Nanti saya tunjukkan sama Mbak. Saya kita sambung di situ biar nggak terlalu lama gitu. Iya. Jadi kita langsung lihat yang setengah jadi. Iya. Ini cara teori yang kedua. Ya. Mudah-mudahan kan. Ini baru dijadikan Iya. satu gitu ya. Ini caranya Mbak ya. Kita tarik dulu. Kenapa ini Pak mesti ditali gini? Ya kalau nggak ditali nggak bisa Mbak, karena untuk menggabungkan antara satu dengan yang satu ini. Oh berarti ini nanti dikasih ini lagi? Kasih batu lagi, Oh, kasih kasih batu batu di sini untuk penyambungannya. Terus ya tetap kita kasih bahannya itu lulu. Gitu. Terus nanti nunggu lagi berapa jam lagi? Kalau ini sebentar Mbak, cuma ini aja yang perlu diisi batu, kita sambung, kasih lulu, terus diratakan selesai. Mungkin ini 10 menit selesai Mbak. Ini caranya tetap dikasih ini Mbak, kasih uli. Dikasih uli lagi. Itu bahannya di sana kan. Kasih uli supaya biar gak lengket. Nah gini Mbak. Terus kita kasih lulu. Terus itu nanti kan ini dikasihkan ini lagi. Berarti nanti ini setengah jadi. Tapi Terus tetap ini nanti dilepas gitu. iya, tapi kan tetap Mbak, tetap nyambung. Supaya sudah biar jadi berbentuk pot. Ini kan disambung lagi Mbak nanti. Mbak, ini ya, ini kan semua sudah jadi. Nanti tunggu pengeringan, kira-kira 1 hari bisa dilepas. Dan contohnya yang jadi seperti ini Mbak. Berarti nanti kalau udah dikeringin sehari jadinya seperti Iya, ini. seperti Ini ini. udah jadi. Sudah, iya Jadi Mbak. ini udah bisa dijual. Oh bisa siap belum? dijual. Sudah siap seperti ini Mbak. Ini udah siap. Karena kadang-kadang orang itu ada yang nggak minta di finishing cat. Ini kan berarti kan sudah jadi, bisa dijual. Dan kita kalau sudah pengeringannya sudah cukup, itu nggak sampai pecah. Paling nggak waktu itu 2 hari itu sudah cukup pengeringannya. Oh gitu. Berarti ini udah siap dijual. Iya sudah siap. Tapi ada juga yang request dicat juga. Ada, iya. Itu lebih banyak yang request dicat atau enggak? Tapi kebanyakan itu hampir sama 50-50. Itu ya. Sobat Mako, jadi kita udah ngikutin proses dari pembelahan batu, terus kita juga udah nata-nata batunya sampai akhirnya finishingnya seperti ini dan siap untuk dijual. Dan ini matahari sangat terik sekali ya kan. Jadi kita langsung aja tanya-tanya lebih detailnya di dalam. Oke?
Ayo Pak. Nah, Sobat Mako, kali ini kita udah ada di dalam, udah nggak panas-panasan lagi, dan kita bakal tanya-tanya lebih dalam lagi tentang batu tempel ini. Jadi langsung aja kita tanya ke Pak Rofi'i. Pak, jadi Bapak dulu awal kali usaha batu tempel ini ada modal berapa? Modalnya gini Mbak, kalau modal untuk baut yang awal itu kira-kira kurang lebih 5 juta cukup. Tapi itu kisaran segitu, nggak lengkap untuk bikin cetakan. Kalau lengkapnya, kita mesti butuhin berapa gitu? Kalau lengkap itu sekitar kurang lebih 20 juta. Itu udah semuanya ya 20 juta? Kira-kira segitu. Sudah mungkin dari kisaran terkecil sampai terbesar sudah tercukupi untuk mencetaknya itu. Oke, terus mau tanya nih Pak. Kan pastinya kan mengerjakan ini tuh Bapak nggak sendirian kan? Pasti dulu itu ada pegawai gitu. Apa Bapak ada pegawai atau emang benar-benar Bapak sendiri dari awal sampai sekarang? Dari awal itu ada yang membantu 5 orang, istilahnya pegawainya ya. Terus setelah kena dampak pandemi itu, ya saya sendiri yang menangani Pak. Itu aja nggak seperti sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi mungkin tidak laku, mungkin 1 minggu cuma 1 kali. Kalau sekarang ini setelah pandemi itu 2-3 bulan belum tentu laku gitu Mbak. Setelahnya pandemi? Iya. Kalau sebelumnya pandemi kira-kira laku pot ini tuh berapa? Sebulan lah? Sebulan rata-rata kalau 5 juta itu mungkin nilainya ada. Itu berapa pot? Ya kan nggak mesti Mas, itu kisaran terkecil, kadang-kadang yang terkecil kan 100 kayak seperti ini. Iya. Oh ini yang kecil? Iya, ini kisaran paling terkecil, yang besar itu masih di atas 1 juta, katakanlah 1 juta. Oh, gitu. Ada di bawahnya itu ada, di atasnya ini ada. Kalau harganya kan nggak sama semua gitu Mbak. Berarti sebelum pandemi itu sebulannya bisa mendapatkan omset tuh Omset sampai 5 5 juta. Iya betul. Tapi setelah pandemi? Ini sampai sekarang belum tentu 2-3 bulan laku. Oh berarti nggak nyampe lah ya? Iya. Terus sekarang ngerjakan semuanya sendiri? Sendiri Mbak sekarang. Setelah pandemi? Iya. Kalau ada pesanan baru kita panggil teman-teman yang dulu yang pernah kerja di sini. Oh gitu. Berarti kalau ada pesanan banyak gitu ya? Iya, baru teman. Oke. Pak, pastinya kan Bapak nggak bikin model pot seperti ini aja kan? Pasti ada model yang lain. Ya, betul. Itu model apa aja gitu? Kalau dulu itu waktu rame, itu air mancur ada untuk sirkulasi air. Terusan untuk bak mandi juga ada. Cuma itu aja untuk sementara. Berarti tidak cuma pot aja, Ya. tapi ada yang buat air mancur itu terus sama bak mandi. Oke. Produk unggulan dari batu tempel ini tuh apa sih Pak? Ya unggulannya itu yang tadi, yang saya katakan tadi, air mancur sama, ya air mancur aja. Oh air mancur. Ada air mancur. Oke. Maksudnya harganya itu lebih tinggi gitu loh Mbak. Itu kalau mau tanya nih ya, kalau ini kan tadi itu harganya sekitaran, kalau kecil kan 100, 100.000. terus yang besar itu Sampai 1 juta. sampai 1 juta. 1.200.000 ya. Kalau yang air mancur itu berapa? Bisa 2,5 juta, ada yang 3 juta. Oke, terus kalau yang bak mandi itu 700 Mbak. 700. Cuma nggak seberapa besar, segitu gendongan itu. Oh, oke. Oh iya Pak, kalau ini Sobat Mako, Ya. kalau mau pesen nih pot batu tempel ini bisa ngehubungin di mana? Nah, untuk sementara itu sering orang pesan-pesan Mbak ya, pesan pot datang ke rumah, ya otomatis itu tanya minta nomor telepon. Oke. Cuma itu aja. Berarti pemasarannya itu belum sampai ke media sosial ya? Sama sekali kayaknya belum.
Oke, boleh nggak sebutin nomor teleponnya? Jadi biar bisa Sobat Mako itu bisa langsung ngehubungin bapaknya gitu kalau Oke. mau pesen. Ini nomor telepon saya, ini HP-nya jadul Mbak ya. Nggak apa-apa, nggak Kos- masalah. Kalau masalah HP itu nggak apa-apa, yang penting bisa Dia dihubungin. dihubungnya Iya. 081 Oke, 33 44 35 453. oke Sobat Mako, jadi itu nomor yang bisa dihubungin, nomornya Bapak Rofi'i. Jadi buat kalian kalau pingin pesan pot batu tempel ini, bisa langsung ngehubungin nomor yang udah disebutkan tadi. Dan buat Sobat Mako, kalian juga bisa ngehubungin ke sosial media Kim Graba Penanggungan. Jadi kalian bisa kepo juga di sosial media Kim Graba Penanggungan. Nah Pak, ada nggak cerita yang menarik selama Bapak membuka usaha batu tempel ini? Oh, ada Mbak. Nah, ini pernah ada konsumen dari Papua. Dia itu beli ya kira-kira kurang lebih itu kisarannya 25 juta. Kan rencananya kan itu kan nanti bertahap Mbak belinya itu ya. Terus dia itu beli pertama kali itu ternyata ongkos kirimnya waktu naik pesawat itu gak sesuai dengan harga pembelian. Maksudnya itu terlalu mahal. Belinya 25 juta, ongkos Lebih mahal pesawatnya jadi. 100 juta. Akhirnya dari pihak konsumen itu nggak jadi beli lagi. Saya sendiri kan ya merasa kasihan Mbak. Iya, iya. Karena kan dia masa dirugikan. Dan terus waktu itu sebelum pandemi itu di luar kota sering beli di pos saya. Tiap malam minggu itu pasti itu ada yang beli 6, beli 5 tiap hari, sampai kadang-kadang omset itu omsetnya masa nyetok itu nggak bisa. Oke. Oke Bapak, kan pasti itu usaha itu kan ada pasang surutnya ya kan? Ya. Kalau dari Bapak Rofi ini, pasang surutnya selama usaha ini itu apa? Ya pasang surut kan masalah konsumen Mbak. Kalau sebelum pandemi itu kayaknya itu usaha jual pot itu lancar, pasti ada tiap hari itu pasti laku. Terus setelah pandemi ini agak menurun drastis gitu loh Mbak. Oke. Ya laku cuma nggak seperti dulu. Terus kalau suka dukanya nih, suka dukanya selama usaha ini tuh apa? Sukanya dulu nih apa? Nah sukanya waktu itu waktu kita awal usaha, waktu ramai-ramainya itu kan banyak yang membantu, itu sukanya, temannya banyak. Terus kalau dukanya itu sekarang kan sendirian, bahkan konsumen nggak seberapa ada. Kalau dibanding dari dulu itu omsetnya jauh menurun. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Harapan untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya Mbak ya, yang jelas ingin memajukan jualan pot, ya setidak-tidaknya itu seperti dahulu. Nanti tiap harinya itu bisa laku. Cuma itu aja harapan saya. Bisa lancar gitu jualannya Mbak. Berarti kedepannya biar bisa usaha ini tuh lancar lagi, Iya. seperti sebelum pandemi gitu kan. Terus orderan banyak lagi Dan gitu kan. bisa memanggil karyawan yang dulu, yang Iya, dulu bisa siap. diajak kumpul lagi gitu. Ya semoga aja harapan Pak Rofi ini bisa terwujud buat kedepannya. Biar ada orderan banyak lagi, terus juga ada pegawai lagi, rame lagi gitu ya Pak. Terima kasih Pak Rofi atas waktunya yang udah diluangkan buat kita. Ya Dan sama-sama Mbak. kita udah dikasih tahu bagaimana cara pembuatan batu tempel ini. Ya sama-sama. Nah, Sobat Mako, demikianlah obrolan saya bersama Pak Rofi'i, salah satu pengrajin pot batu tempel yang ada di Kelurahan Penanggungan. Saya PJ dari Kim Graba Penanggungan, pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.